Pada episode sebelumnya, terdengar suara tembakan dari pistol yang diperebutkan oleh Hande dan Aise. Kali ini, siapakah yang terluka, guys? Ikuti alur cerita selengkapnya ya. Hande berusaha merebut pistol dari tangan Aise. Tiba-tiba terdengar bunyi letusan pistol. Farid dan Sinan jelas kaget, begitu juga dengan Aise dan Hande. Hande berteriak-teriak kesakitan karena lengan bagian atasnya tertembak. Aise sendiri tak tahu harus berbuat dan berkata apa. Dia bingung bagaimana bisa Hande terluka padahal dia tidak merasa menarik pelatuk pistol yang dia pegang. Hande terus memojokkan Aise, mengatakan dirinya sebagai maniak karena tega menembaknya. Aise sendiri jelas tidak terima karena memang dia merasa tidak menembak Hande. Sinan berusaha menenangkan Hande, sementara Farid juga berusaha menenangkan istrinya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba muncul seorang pria tua berjalan mendekati mereka sambil menenteng sebuah senapan. Pria tua itu mengaku bahwa dialah yang menembak Hande. Aise terkejut melihat kemunculan pria tua itu. Dia tampak sangat tidak senang dengan kehadirannya. Oleh karenanya, dia menanyakan alasan pria tua itu berada di tempat itu. Farid sendiri tampak kebingungan. Di satu sisi, Aise mengaku bahwa pria tua itu hanya kenalan lama yang tidak penting. Tapi di sisi lain, pria tua itu mengaku bahwa dia adalah kakek kandung Aise. Emosi Aise langsung memuncak begitu mendengar pengakuan si kakek. Dia tegaskan bahwa dia bukanlah cucu siapa-siapa. Segera dia mengajak Farid untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, tanpa disadari oleh semua pihak, Hande melarikan diri. Sinan segera mencari keberadaan Hande. Hande! Hande! Kolay gelsin kardeşim. Tapi sayang, dia gagal. Başın çaresine ya. Yarısı da beklerin. Hande sendiri ternyata bersembunyi di dalam sebuah minimarket. Di perjalanan pulang, Farid menanyakan sosok pria tua yang mengaku sebagai kakek kandung Aise. Tapi lagi-lagi Aise marah. Aise tidak suka Farid mengungkit hubungannya dengan pria tua itu. Di kediaman Yaman, laki-laki Yaman bertengkar dengan istrinya betul tentang hubungan TTM-nya dengan Hande. Betul sadar bahwa di hati Yaman kedudukannya kalah dengan Hande meskipun status dia adalah istrinya. Dia berani menjamin bahwa kalau seandainya Hande menelepon saat ini juga memintanya untuk datang padanya, betul yakin suaminya akan menuruti saja. Tapi betul meyakinkan Yaman bahwa hubungan suaminya dengan Hande tidak akan mudah. Belum kering ludah betul, Hande menelepon Yaman memintanya datang ke tempatnya. Dan sesuai prediksi betul, Yaman nekat mendatangi Hande meski dihalang-halangi istrinya. Yaman terkejut melihat tangan Hande yang berlumuran darah. Dia hendak membawa Hande ke rumah sakit tapi Hande menolak. Akhirnya dia membawanya ke sebuah rumah kosong dan merawat luka Hande di sana. Ya bu Ayşe... Tiba di rumah, Farid dan Aise laki-laki bertengkar. Aise kekeh dengan pendapatnya bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya terhadap Hande. Sudah cukup dia bersabar dengan segala tingkah laku Hande terhadapnya, menembaknya, membunuh Baha, memfitnahnya sehingga dia masuk penjara, membakarnya hidup-hidup, dan yang terakhir meracuni janinnya. Hande sangat pantas mendapatkan balasan darinya. Sebaliknya, Farid tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri Aise ini. Berarti dia tidak ada bedanya dengan Hande. Membunuh Hande tidak akan menghidupkan bayi mereka. Oleh karenanya, sebaiknya permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, tampaknya kekecewaan Aise terhadap Farid sudah sangat dalam hingga menghapus keinginannya untuk hidup bersama lagi dengannya. Segala perkataan Farid untuk memperbaiki hubungan mereka berdua tidak didengar oleh Aise. Bak bebeğimize kıyan bu cezasını. Öyle elini Alınmış annenin yüreğini soğutacaksın. hiçbir ceza bizim bebeğimizi geri getir. Kabullenmek istemiyorum, sen de anla. Ne yapayım? Nereden başlayayım bilmiyorum. Hepsi benim yüzümden oluyor. Ben senin insanlığına aşık oldum. Ne olur eski Ayşe'ye dönmek için mücadele. Aşık olduğun o kız yok artık, biliyorum. Farid sudah tidak tahu harus berbuat dan berkata apa lagi.
Akhirnya dia pergi meninggalkan Aisyah sendirian. Fadia lagi-lagi berusaha menenangkan Farid. Dia meminta Farid untuk bisa memahami perasaan istrinya yang baru saja kehilangan anak. Namun kali ini Farid juga ingin dipahami perasaannya. Dia juga terpukul karena kehilangan anak, tapi di waktu bersamaan dia dituntut untuk bisa memahami dan menuruti istrinya. Kali ini dia mengaku sudah merasa lelah. Azadeh kali ini tidak bisa hanya diam saja. Dia dekati putranya itu dan dia katakan bahwa dia sudah cukup mendukung istrinya itu. Kalaupun istrinya tidak menginginkannya, dirinya sebagai ibu kandungnya akan senantiasa ada untuknya kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Shahin Afji, kakek kandung Aisyah, menyalahkan Mirza atas kegagalan rencana awalnya untuk mengambil ginjal Aisyah tanpa sepengetahuannya. Kini dia perintahkan Mirza untuk menyusun rencana baru. Yaman mengobati luka di bahu Hande sembari menanyakan bagaimana seorang Aisyah bisa melukainya. Pertanyaan Yaman ini membuat Hande tersinggung karena seorang Yaman, pria yang tergila-gila padanya, lebih membela Aisyah daripada dirinya. Hande marah-marah tak jelas. Nasıl sakin olayım ben ya? Ölüyordum. Tentu saja hal ini hanya triknya saja agar dia bisa memaksa Yaman untuk percaya dengan cerita yang dibuatnya. Di kediaman Faroglu, Zumrud kedatangan tamu yaitu Betul. Dari mulut Zumrud, Betul akhirnya mengetahui bahwa Hande lah yang meracuni Aisyah. Gitmeye kalk. Tak lama kemudian, Farid menelepon dan memberitahukan bahwa Hande tengah bersembunyi di suatu tempat dalam keadaan terluka. Mendengar ini, Zumrud tidak bisa membendung tangisnya lagi. Kembali ke Yaman. Yaman masih menanyai Hande perihal luka di tangannya. Kali ini dia bertanya kalau memang Aisyah yang salah, kenapa dia menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi dasar Hande, dia bisa saja berkilah hingga Yaman kembali percaya padanya. Tak lama kemudian, HP Yaman berdering dan ternyata Farid yang menelepon. Yaman Ferit arıyor. Sontak, Hande meminta Yaman untuk berbohong pada Farid bahwa dia tidak sedang bersamanya. Meski Yaman sudah berusaha meyakinkan Farid bahwa dia tidak sedang bersama Hande, Farid tidak begitu saja mempercayainya. Tidak mungkin seorang Hande dalam keadaan terluka tidak meminta tolong Yaman. Dengan keyakinan bahwa Hande berada bersama dengan Yaman, Farid memperingatkan Hande bahwa dia akan menjebloskan Hande ke penjara karena telah membunuh anaknya yang masih dalam kandungan. Mendengar kata-kata Farid ini, Yaman jelas kaget. Dia tanya balik Hande. Bana bak! Hande berkilah bahwa apa yang dilakukannya sebagai wujud balas dendamnya pada Aisyah. Menurutnya, kondisinya saat ini yang tidak bisa punya anak lagi akibat dia pernah meloncat dari gedung, itu semua gara-gara ulah Aisyah. Mendengar alasan Hande ini, Yaman makin marah. Attın diye Ayşe mi oldu bunu? Bagaimana bisa dia yang berbuat dengan keinginannya sendiri, tapi Aisyah yang disalahkan? Benar-benar tidak masuk akal. Agar tidak semakin dipojokkan oleh Yaman, Hande memasang tampang memelas. Dia katakan pada Yaman bahwa dia sebenarnya tidak sejahat apa yang dibayangkannya. Aisyah memandangi foto almarhum ibunya. Dia katakan bahwa dia sangat rindu padanya. Dia ingin pelukan hangatnya saat ini karena terus terang dia merasa sendirian. Di tengah kegalauannya itu, Azadeh mendatanginya. Dia meminta agar Aisyah berhenti bersikap manja karena kalau tidak, bisa-bisa dia akan menghancurkan Farid dan juga keluarganya. Aisyah lagi-lagi berusaha untuk membenarkan tindakannya. Dia katakan bahwa dia tega menyakiti Hande karena perbuatan Hande yang sudah di luar batas, yaitu tega meracuni janinnya. Azadeh sempat kaget mendengar alasan Aisyah ini, tapi tetap di matanya tindakan Aisyah tidak bisa dibenarkan. Hendaknya dia bermusyawarah dengan keluarga besar terlebih dahulu, bukan malah main hakim sendiri. Di luar kamar, Fadia sudah menanti Azadeh. Lagi-lagi dia berseberangan dengan Azadeh. Fadia meminta agar kali ini dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang kehilangan anak sehingga dia bisa memahami bagaimana perasaan Aisyah saat ini. Azadeh bisa memahami, tapi sebagai seorang ibu, dia berusaha melindungi anaknya, Farid, dari tindakan bodoh Aisyah. Farid berpendidikan, tampan, dan mempunyai latar belakang keluarga yang kaya.
Tak sepantasnya dia diajukan oleh seorang wanita yang tidak mampu bangkit dari kesedihannya. Setelah mengatakan isi hatinya, Azadeh berlalu dari hadapan Vedia. Dan ternyata sedari tadi Aisyah mendengar apa yang dikatakan ibu mertuanya itu. Aisyah termenung sendirian. Dia memikirkan apa yang dikatakan ibu mertuanya tadi. Iya, mungkin apa yang dikatakan Azadeh kali ini benar. Ferit tampan, berpendidikan, punya karir bagus, kaya. Tak sepantasnya dia ikut tenggelam dalam kesedihan bersamanya. Akhirnya, Aisyah mengemasi pakaiannya. Oke guys, akankah Aisyah laki-laki meninggalkan Ferit? Lalu bagaimana nasib pernikahan mereka? Saksikan kelanjutan cerita drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa like, subscribe, komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.